5, 4, 3, 2, 1. Kami akan mempraktekkan coaching dengan saya Ari Susanto sebagai coach, terus kemudian ada Ibu Ayu Setiawati sebagai coach, dan pada permasalahan kali ini adalah saya, Pak Ari, seorang guru yang mempunyai masalah tentang murid-muridnya yang kurang antusias dalam pembelajaran. Hal ini terlihat dari kurangnya aktif siswa di kelas. Kemudian, pengumpulan tugas yang hanya 60-70% dari jumlah murid dalam satu kelas. Nah, saya ingin berdiskusi dengan Bu Ayu untuk mendapatkan solusi terbaik dari masalah saya. Baik, kita mulai Bu Ayu. Oke. Assalamualaikum Pak Ari, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Ayu, alhamdulillah kabar saya baik. Syukurlah, gimana nih? Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan? Silahkan Pak Ari, mau ngobrolin apa? Begini Bu Ayu, akhir-akhir ini saya itu merasa bahwa murid-murid di kelas yang sedang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, dan juga murid-murid yang mengerjakan serta mengumpulkan tugas yang saya berikan hanya sekitar 70% dari jumlah murid yang ada di kelas, Bu. Baik, karena ini lebar sekali ya Pak yang bisa dibicarakan. Apa sih yang Bapak inginkan atau Bapak dapatkan dari 10 atau 15 menit percakapan kita ini? Saya mengharapkan mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu Ayu. Oke, baik Pak. Jadi tujuan dari obrolan kita adalah bagaimana mencari solusi dari murid-murid Bapak yang kurang antusias ya Pak ya dalam mengikuti Iya, pembelajaran. Bu. Benar begitu Pak Ari? Iya, Bu. Betul. Nah, menurut Pak Ari, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran? Jika saya ingat kembali ya, Bu Ayu, hal yang menyebabkan murid-murid kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya dominan untuk berbicara di depan murid-murid. Kemudian yang kedua, saya kurang memberi kesempatan pada murid saya untuk bebas berpendapat atau aktif pada pembelajaran saya. Begitu Bu Ayu. Nah, kalau Pak Ari sendiri melihat dalam diri Pak Ari, pada skala 1 sampai 10, pada posisi berapakah pembelajaran yang membuat murid-murid Bapak itu antusias dan aktif yang sudah tercapai, Pak? Ya saya berharap sekitar 7 sampai 8 Bu. Oke, menurut Pak Ari itu ya, yang ingin tercapai di angka berapa, Pak? Idealnya 9 sampai 10 Bu.
Oke. Untuk mencapai angka tersebut, Pak, apa sih yang Bapak Ari bisa lakukan? Agar mencapai angka tersebut, saya akan melaksanakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan mungkin ya, Bu, ya? Oke, bagus sekali ya, Pak ya. Melaksanakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Nah, Bapak memiliki ide-ide atau gagasan seperti apa untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan? Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid atau istilahnya student center, Bu. Murid lebih aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran dengan menggunakan audiovisual agar lebih menarik dan diselingi dengan ice breaking atau game, begitu, Bu. Oke, selain dengan menggunakan audiovisual, Pak, diselingi dengan ice breaking atau game ya, Pak ya. Apa Iya, yang Bu. bisa Bapak dikembangkan lagi dalam pembelajaran agar mereka tetap semangat dan antusias, Pak? Ya, saya akan memilih metode pembelajaran yang tepat, membuat siswa aktif, memanfaatkan teknologi, kompetitif antar murid dan memahami karakter, perbedaan setiap murid. Begitu Bu Ayu. Nah, sebagai tindak lanjut nih, Pak, apa yang bisa Pak Ari lakukan dalam pelaksanaan pembelajaran selanjutnya yang berbeda dari pembelajaran sebelumnya? Yang pertama Bu Ayu, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan berbagai media, baik visual maupun audiovisual. Kemudian yang kedua, saya akan merancang pembelajaran dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Murid-murid dikondisikan untuk belajar berdiskusi dengan temannya untuk melatih kompetensi sosial dan emosional, sehingga murid akan lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak ke murid saya dan akan memberikan jangka waktu yang cukup untuk mengumpulkan tugasnya, sehingga murid-murid memiliki waktu yang cukup untuk mengerjakannya. Oke, luar biasa sekali ya, Pak ya. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Dari rencana saya tersebut, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dan mengeksplor materi dengan baik dan melibatkan peran aktif murid dalam pembelajaran. Juga selalu mengingatkan murid-murid untuk mengerjakan tugasnya melalui WA grup kelas, sehingga murid-murid akan antusias dalam mengikuti pembelajaran maupun dalam mengerjakan serta mengumpulkan tugasnya. Begitu Bu Ayu. Oh, membuat RPP ya, Pak ya? Betul Bu Ayu. Oke, nah siapa sih Pak yang bisa membantu agar RPP yang sampean buat itu lebih baik lagi? Saya akan berdiskusi dengan Pak Mujiono, Bu Ayu. Beliau sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dan sudah mengintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Begitu, Bu Ayu. Oke, kapan rencananya Bapak akan melaksanakan diskusi dengan Bapak Mujiono, Pak? Ya, insya Allah malam ini, Bu, saya akan membuat RPP, terus besok paginya saya akan mendiskusikan dengan beliau, Pak Mujiono. Begitu, Bu Ayu. Baik, Pak Ari, kita sudah di paling akhir ini, Pak ya. Jika Bapak bisa menyimpulkan apa yang telah kita bicarakan tadi, satu atau dua kalimat untuk bisa dibawa pulang, apa itu, Pak? Dari pembicaraan kita tadi, saya dapat menarik kesimpulan bahwa untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi, yaitu tentang antusiasnya murid dalam pembelajaran, sehingga dapat menemukan solusinya, yaitu dengan melaksanakan pembelajaran berpusat pada murid yang menarik dan menyenangkan. Wah, bagus sekali ya Pak Arya. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai yang Bapak harapkan.
Lain kali kita ngobrol lagi ya, Pak. Iya Bu, terima kasih atas waktunya sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan kehadirannya di kelas dan di sekolah oleh murid-murid kita, Bu. Amin. Amin. Oke. Ya udah, saya akhiri ya, Pak ya. Assalamualaikum, Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan kasus kedua dan melakukan coaching. Saya sebagai coach dan Pak Ari menjadi coach. Oke, langsung saja ke permasalahan saya, yaitu saya adalah seorang guru kelas rendah yang mempunyai masalah kesulitan dalam mengatasi beberapa murid yang kurang fokus saat kegiatan belajar mengajar. Dan ada juga murid yang sangat lemah dalam menerima pembelajaran yang beliau sampaikan. Assalamualaikum Pak Ari, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Ayu. Alhamdulillah kabar saya baik. Bu Ayu sendiri apa kabar? Alhamdulillah sedikit baik Pak Ari. Pak Ari, apakah Pak Ari ada waktu? Oh, tentu saja. Ada hal apa ya, Bu? Begini Pak, saya kan ada sedikit permasalahan yang saya ingin bicarakan dengan Bapak. Apakah Bapak bersedia mau berbagi dengan saya? Tentu saja Bu Ayu. Memangnya kalau setelah berbincang-bincang dengan saya, hal apa yang Ibu Ayu harapkan? Alhamdulillah, iya Pak, saya ingin bertanya, saya itu menemukan solusi dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Tentu saja boleh, Bu. Saya malah senang bisa berbagi dengan Ibu. Kalau boleh tahu, permasalahannya seperti apa ya, Bu? Iya Pak, permasalahannya itu terjadi di dalam kelas, Pak, terhadap murid-murid saya. Oh, begitu ya, Bu. Kalau boleh tahu, permasalahannya terhadap murid-murid Ibu itu apa, Bu? Begini Pak, dalam kelas saya itu ada beberapa murid yang mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran yang telah saya sampaikan. Oh, begitu. Penyebab dari murid-murid Bu Ayu tidak memahami atau kesulitan dalam memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan, itu kenapa ya, Bu? Iya, Pak. Sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak tersebut mengalami kesulitan, Pak. Oh, ada beberapa faktor. Anak mengalami kesulitan tersebut, Bu. Bu Ayu tahu faktor apa saja yang paling memungkinkan menyebabkan hal ini terjadi? Iya, Pak. Sudah saya pertanyakan kepada anak-anak tersebut dan ada yang menjawab anak itu belum sarapan setiap pagi dari rumah. Ada juga saya tanyakan mereka memiliki memang pemahamannya yang masih lambat, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Ada yang tidak sarapan, ada yang memang daya serap anak itu kurang ya. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Bu Ayu terhadap anak tersebut dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Saya itu setidaknya anak-anak di dalam kelas itu setelah saya menjelaskan materi pembelajaran, mereka itu paham dengan menjawab pertanyaan saya dan tetap fokus dan tidak hanya melamun dan menggelengkan kepala saja. Ya, 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 ya. Ya, paling tidak mereka memberikan respon yang baik dan respon positif ya, Bu ya, dalam pembelajaran Ibu. Baik,
Baik, Ibu, setelah Ibu Ayu mengetahui penyebab permasalahan ini, bagaimana langkah Ibu Ayu untuk mengatasinya? Iya, Pak. Terpikir oleh saya ada beberapa hal yang akan saya lakukan. Hal pertama yang akan saya lakukan terhadap murid saya yang belum sarapan tadi, saya akan mengingatkan bahwa sarapan itu penting dilakukan di rumah setiap pagi dan berkoordinasi dengan orang tua. Orang tua memberikan sarapan di rumah setiap pagi. Yang kedua, untuk anak yang memiliki pemahaman yang agak lambat, saya akan memberikan bimbingan yang lebih dari teman-teman yang lain. Baik Bu Ayu, itu rencana yang sangat bagus menurut saya. Di mana Ibu Ayu mengingatkan murid-murid tentang pentingnya sarapan agar anak-anak fokus dalam pembelajaran. Dan untuk anak yang lambat pemahamannya, Bu Ayu juga memberikan bimbingan yang lebih dari anak-anak lainnya. Menurut Bu Ayu, bimbingan yang seperti apa yang akan Ibu Ayu berikan? Iya, Pak. Bimbingan itu akan saya berikan berupa latihan-latihan soal tentang pemahamannya. Setelah dipelajari, mungkin diberi latihan soal atau ya lebih gitu, Pak. Ya, 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 ya. Berarti akan Ibu bimbing terus-menerus ya Bu ya? Iya, Pak. Akan saya bimbing sampai anak itu bisa. Sampai mereka bisa ya Bu ya. Oke, baik Bu. Kapan Bu Ayu akan mulai melaksanakan bimbingan tersebut? Tentunya, Pak, tidak mengganggu ke teman-teman yang lain. Saya akan menerapkan setelah selesai pembelajaran atau setelah pulang sekolah, Pak. Oh iya, bagus sekali itu Bu. Selanjutnya, apa komitmen Ibu terhadap penyelesaian masalah Ibu ini? Dan apa yang akan Ibu terapkan nantinya? Saya akan melakukannya secara kontinu, terus-menerus, dan konsisten, Pak. Sampai ada perubahan terhadap murid-murid saya, Pak. Oh iya iya Bu. Luar biasa sekali Bu Ayu ini. Terus siapa saja yang dapat membantu Ibu Ayu dalam menjaga komitmen tersebut? Dalam hal ini tentunya yang pertama kepala sekolah ya, Pak ya. Nah, Mm-mm. yang akan membantu saya, kemudian itu orang tua untuk diajak Mm. bekerja dan teman sejawat juga dilibatkan, Pak. Untuk hasil yang lebih baik, oke banget itu Bu. Kemudian bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan, Pak. Luar biasa sekali rencana Ibu Ayu ini. Mudah-mudahan kedepannya siswa akan lebih fokus dan memahami dengan pembelajaran yang Ibu Ayu sampaikan, menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, dan Ibu Ayu memberikan bimbingan kepada yang lebih untuk siswa yang membutuhkan. Begitu ya Bu Ayu. Iya, Pak. Dari perbincangan kita ini bagaimana perasaan yang Ibu Ayu rasakan? Alhamdulillah ya, Pak ya. Saya merasakan sedikit lega, bisa berbagi cerita dengan Bapak, bisa mendapatkan solusi yang baik dari permasalahan yang saya alami di dalam kelas saya, Pak. Alhamdulillah Bu Ayu, saya rasa juga perbincangan kita ini sungguh luar biasa dan saya harap Bu Ayu bisa melaksanakan apa yang sudah Ibu Ayu rencanakan tadi dengan penuh semangat, kreatif dan penuh inovatif yang luar biasa dari Bu Ayu. Oke, ya Pak. Saya akan bersemangat untuk membimbing murid-murid saya, Pak. Amin. Baik Bu Ayu, ada hal lain yang ingin dibicarakan lagi? Saya rasa sudah cukup untuk solusi masalah saya, Pak. Dan terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk bisa berbagi dan mencari solusi atas masalah saya ya, Pak ya. Oke Bu Ayu, sama-sama. Baik kalau begitu, saya mohon undur ya Bu Ayu. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.